Damai sejahtera dari Tuhan Yahova Elohim, Debata Ama, yang melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya meliputi dan memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam mendengarkan dan memahami serta menemukan kehendak Yahova dalam Kristus Yesus setelah merenungkan firman yang sampai kepada kita hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yahova Debata, Yesus Kristus yang juga adalah Roh Kudus, sembahan kami yang Tritunggal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberi waktu kepada kami dan memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Berikanlah firman kehidupan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami membulatkan hati untuk mendengarkan-Mu dan berjanji akan mematuhi perintah-Mu. Dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal, kami memohon, kabulkan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita usahakan memahaminya dalam kebaktian kita ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat, pasal 19, ayat 9 sampai ayat 18. Mari kita baca dan dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita sekarang. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah orang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang yang tuli. Dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman yang akan kita usahakan memahaminya. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu berikan kepada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Mari kita nyanyikan. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami,
Firman-Mu, firman-Mu, berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang pertama, hukum kasih diperintahkan Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hukum itu memerintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 18. Dikutip dalam Lukas 20 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baca lagi Matius 19 ayat 19, 22 ayat 37, ayat 39, Markus 12, 30 ayat 31 dan 31, Roma 19 ayat 9, Galatia 5 ayat 14, dan Yakobus 2 ayat 8. Agama-agama lain pun menganjurkan agar para pengikut masing-masing mengasihi sembahan tertinggi mereka dan mengasihi sesamanya manusia. Kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus dan penulis-penulis kitab-kitab Perjanjian Baru melanjutkan pengajaran tentang inti utama ajaran Perjanjian Lama. Namun harus ditegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan wawasan yang lebih relevan dalam menjalankan hukum kasih. Misalnya, Sabat itu adalah kesempatan untuk mengasihi sesama manusia, bukan alasan melarang mengerjakan pekerjaan kasih di hari Sabat. Ingat, Yesus menyebutkan orang pada hari Sabat, dapat dibaca dalam Markus 3, 1-6 dan lain sebagainya. Kata Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Demikian Yesus Markus 2, 27-28. Bila dibandingkan ajaran kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan ajaran kasih dalam agama-agama lain, dapat disimpulkan bahwa ajaran kasih Tuhan Yesus Kristus lebih sempurna daripada ajaran kasih menurut agama-agama lain. Kelebihan ajaran kasih dari Yesus Kristus adalah ajaran yang memerintahkan mengasihi musuh. Bandingkan Matius 5:44, Lukas 6:27-35. Dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus sempurnalah ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi sesama manusia. Karena sesama itu bukan hanya kawan, tetapi juga lawan atau musuh. Dalam khotbah-khotbah saya selalu saya ingatkan adanya 5 perilaku atau pancakrida Kristen dalam menjalankan hukum kasih itu. Ini pancakrida terutama di HKI saya anjurkan. Yang pertama, teratur tanpa diatur. Bahasa Watak Toba, atur nakso diatur. Kedua, tunduk tanpa ditundukkan. Uduk nakso dipatunduk. Ketiga, kompak walaupun bermusuhan. Kompak nak pemermusuh. Yang keempat, bisa makan bersama. Boy rapak mangan. Dan yang kelima, harus semua sama-sama bisa makan. Ikut sude boy mangan. Ingatlah kembali apa artinya itu semua dalam menjalankan hukum kasih. Yang kedua Bapak Ibu, semua yang diperintahkan dalam Imamat 19 ayat 9-18 adalah merupakan tindakan-tindakan minimal yang wajib dilakukan demi peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Mematuhi dan melakukan setiap perintah itu pasti menunjukkan bahwa pelaku firman ini sudah benar mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Pelaku firman harus menyadari bahwa dia sendiri bisa saja mengalami menjadi pemukut sisa tuaian gandum atau anggur karena tiada mata pencaharian lain. Bisa saja dia kecurian, dibohongi, didustai, disumpah kutuki,
dirampas, ditahan gajinya, disaben dalam bahasa Batak, dibuat tersandung, dicurangi, digosipi, diancam, dibenci, dituntut balas, dan didendami. Pengalaman-pengalaman seperti itu apabila terjadi pada diri sendiri, pasti sangat menyakitkan. Oleh karena itu pengikut Tuhan wajib tidak menjadi sumber perbuatan-perbuatan jelek tersebut terhadap orang lain. Benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Yesus dalam Matius 7 ayat 12. Orang lain mengatakan, segala sesuatu yang tidak kamu kehendaki diperbuat orang lain kepadamu, jangan engkau perbuat. Tuhan Yesus Kristus mendorong pengikutnya memrakarsa dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Berpikir positif atau berpikir yang baik dan melakukan yang positif atau yang baik lebih berperkemanusiaan daripada melarang-larang melakukan sesuatu. Terlalu banyak larangan kepada manusia membuat manusia menjadi kaku karena dibayangi takut kalau perbuatannya salah. Makanya semua hukum berupa larangan yang terkandung dalam kitab suci Alkitab harus dipahami juga dengan memberikan apa yang diizinkan untuk dilakukan. Mari kita simak itu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kalau diperintahkan, janganlah kau sawit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari tuaianmu, maka pengikut Tuhan Yesus memahaminya. Sisakan sebagian dari onggokan jelai gandum ladang tuaianmu, agar ada diambil orang lain demi nafkah mereka. Sama seperti dikatakan Boas kepada para penyabit gandumnya, supaya penyabit menyisakan sebagian dari onggokan jelai tuaian gandumnya, agar ada diambil oleh Rut, mantu Naomi. Rut 2 ayat 15 sampai 16. Perintah ini mewajibkan orang miskin juga bekerja demi perutnya. Mereka tidak boleh mengemis di pinggir jalan atau menunggu pemberian orang saja. Pengikut Tuhan berpantang mengemis, dan orang berada pun tidak membiarkan orang miskin di sekitarnya menjadi mengemis. Orang berada atau orang kaya harus menyediakan sebagian dari ladang mata pencariannya untuk ditindaklanjuti kaum miskin demi nafkah mereka. Pemilik kebun anggur juga menyisihkan buah kedua dan buah yang berjatuhan di ladangnya untuk diambil orang miskin dan orang asing. Orang miskin dan orang asing tidak akan mendapat apa-apa kalau dia tidak bekerja memungut buah anggur itu. Jadi semua orang harus bekerja kalau ingin makan dan minum. Kalau pangan, makanan dan minuman tersedia bagi semua, terutama bagi orang miskin dan orang asing, maka dengan sendirinya tidak terjadi lagi pencurian-pencurian oleh orang miskin dan orang asing demi perut mereka. Hanya orang yang berpenyakit kleptomaniak yang mencuri. Kalau orang normal tidak akan mencuri. Kalau tatanan sosial memungkinkan mereka hidup mencukupi. Tatanan sosial itu harus diciptakan dan dipelihara. Orang Kristen harus menjadi pejuang dalam hal ini. Jadi jangan hanya tidak mencuri, harus berjuang untuk memakmurkan orang. Yang keempat, bohong bahasa Batak Toba gabus, Ibraninya kahas, dan dusta bahasa Bataknya masih pautotoan, Ibraninya sakar, adalah perusak kehidupan masyarakat yang aman, rukun dan damai. Karena ada bohong dan dusta, orang yang saling mengasihi bisa berubah menjadi saling membenci. Keluarga bisa menjadi hancur. Dan anak antar negara bisa jadi berperang. Kelompok antar agama bisa saling menghabisi kalau
dalam kehidupan bangsa-bangsa atau orang-orang ada bohong dan dusta. Maka hati-hatilah, jangan sampai ada bohong dan dusta di antara kita. Bohong dan dusta sekarang ini disebut hoax. Sering hoax itu dibuat orang dalam media sosial. Karena akibat bohong dan dusta begitu besar, maka di Indonesia ada undang-undang yang melarang alat-alat media sosial untuk berbohong dan berdusta. Siapa menyebarkan berita bohong dan dusta atau hoax melalui media sosial seperti WA, Twitter, Facebook, dan lain-lain akan dihukum berat. Hidup keagamaan, pemberitaan oleh kelompok-kelompok agama harus dijaga agar bersih dari bohong dan dusta. Misalnya, begini begonolah di surga katanya. Padahal itu semua bohong dan dusta. Jangan dengarkan ajaran agama yang berisi bohong dan dusta. Kalau Anda benar-benar mengasihi sesama manusia, baik lawan maupun kawan, jauhkan segala bentuk bohong dan dusta dari kehidupanmu. Penelitian kritis terhadap isi kitab suci adalah untuk membersihkan kitab suci, isi kitab suci dari segala bentuk kebohongan dan dusta. Jadi jangan keberatan kalau Alkitab kita dikritisi. Jangan seperti penganut agama lain. Dikritisi sudah marah-marah kalau dikritisi kitab sucinya. Kalau ternyata ada bohong dan dusta di kitab suci atau agama yang manapun itu, tinggalkan itu. Mari kita tiru Tuhan Yesus Kristus, selalu berkata sejujurnya, walaupun karena kejujurannya dia harus berhutang dosa atau kehilangan nyawa. Yang kelima, sumpah dusta beda dengan sumpah tepat, janji palsu beda dengan janji tepat. Yang dilarang adalah Sabah besem Yahweh la seker, bersumpah dalam nama Tuhan untuk berdusta, untuk mengotot-otoi. Terjemahan bahasa Batak Toba itu, manulun natutu berhiti-hiti guarhu, harus diperbaiki. Seharusnya manulun berhiti-hiti guarhu, lau mengotot-otoi. Artinya, yang salah itu dia bilang benar dengan bersumpah dalam nama Tuhan. Padahal memang tidak benar yang dikatakan itu pun. Jadi 2 kali dia salah. Yang disumpahkan sudah salah, dan juga dia menyalahgunakan nama Tuhan. Lalu nama Tuhan yang kudus menjadi 2 kali dibuat tercemar. Hukumannya pun harus 2 kali lipat. Bersumpah benar dalam nama Tuhan bagi orang Israel diperbolehkan. Kristen sekarang yang dilarang bersumpah, entah itu sumpah tepat, apalagi sumpah dusta. Nama Tuhan harus melegitimasi hal-hal yang benar dan tepat. Itu pun tidak boleh sembarangan. Maka orang Kristen memilih berjanji, dan janjinya pun harus janji benar dan tepat. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, memeras, merampas dan tak bayar gaji pada waktunya merupakan pelecehan kepada hak setiap individu menikmati yang baik atau menikmati hak hidupnya. Dengan perbuatan ini kasih menjadi hilang sama sekali. Mengeksploitasi sesama manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak, jelas tidak manusiawi. Banyak sekali jenis perbuatan yang tergolong sebagai memeras. Misalnya memalak bus penumpang dan truk, mewajibkan pedagang memberi setoran kepada preman, mewajibkan pengemis memberi setoran kepada bosnya, membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi, bagi hasil yang tidak adil dalam hal memula pinang atau mengkontrak sawah atau ladang, mempekerjakan pekerja 8 jam sehari tapi gaji rendah, bahkan di bawah UMR, termasuk perbuatan-perbuatan memeras. Dan banyak perbuatan lain lagi. Korupsi termasuk perbuatan merampas. Memotong gaji bawahan juga termasuk perbuatan merampas. Dan lain-lain.
Gaji harus bisa mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Upah minimum regional di Indonesia masih belum memadai. Perjuangkanlah agar sampai memadai. Pekerja harian harus mendapat gajinya di hari kerjanya. Kalau gaji ditahan sampai besoknya, pekerja itu dan keluarganya tidak bisa lagi makan malam. Dan itu menyedihkan. Jadi ada dampak yang beruntun kalau gaji ditahan. Setiap pekerja berhak atas gajinya. Majikan yang tidak membayar gaji tidak tepat waktu merupakan pelanggar hak asasi manusia. Gantinya memeras, merampas atau menunda gaji, lakukanlah menyumbang atau menambah milik pendapatan orang lain. Kalau tidak sanggup menyumbang atau menambah, sedikitnya membiarkan orang lain menikmati hak dan milik masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada parengge-rengge, pedagang kecil yang menjual jeruk atau sayur kangkung, entah 20 ikat saja, kalau ditawarkan kepada Anda 5.000 satu kilo atau satu ikat, bayarlah 10.000 kepada mereka. Itu artinya turut mensejahterakan orang miskin. Dan kalau tidak mengganggu pendapatan orang lain, itu sudah termasuk perbuatan mengasihi sesama manusia, baik lawan maupun kawan. Yang ketujuh, mengutuki orang tuli merupakan pekerjaan yang sia-sia. Mengapa? Karena kutuk itu akan balik kepada yang mengutuki. Dan kutuk itu pasti tidak didengar orang yang tuli itu. Kutuk itu tidak akan terlaksana, bahkan balik kepada orang yang mengutuki. Perlu diingat bahwa Tuhan tidak mengutuki orang yang tuli dan tidak mendengar firman-Nya, tetapi mengasihi mereka. Tuhan maklum tentang ketulian manusia yang tidak mendengar firman-Nya. Jadi terhadap orang tuli, lebih baik meniru perbuatan Tuhan Yesus, yakni mengasihi mereka. Apalah gunanya membuat tersandung orang-orang buta? Hanya membuat orang buta itu tambah kesakitan atau tambah menderita. Mungkin yang menyamban atau membuat tersandung itu akan ketawa-ketawa. Tetapi apalah artinya ketawa seperti itu? Selain seperti ketawanya iblis yang terbahak-bahak melihat bertambah-tambahnya penderitaan manusia karena dia saban, dia buat tersandung, sehingga manusia itu terjerembab. Ajaran Yesus dan perbuatan Yesus Kristus menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap orang-orang disabilitas, seperti terhadap orang tuli, orang buta, orang lumpuh, dan lain-lain. Itu yang harus dilanjutkan manusia zaman now dengan menggunakan segala teknologi super modern dan super canggih yang sudah tersedia sekarang ini. Yang kedelapan, jangan berbuat curang dalam peradilan. Demikian perintah Tuhan. Berarti maksudnya adillah dalam peradilan. Semua pihak harus adil. Yang mengadili, yang diadili, saksi-saksi semuanya harus adil. Semua pihak yang terlibat dalam peradilan itu harus mengusahakan agar keputusan yang diambil itu adil dan tidak serong, tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tetapi memihak kepada kebenaran. Mungkinkah itu? Sangat mungkin. Orang kecil, orang besar, penguasa, rakyat, tuan, hamba, orang kaya, miskin, semua sama di hadapan hukum, sama di hadapan kebenaran. Ingat, Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum. Makanya peradilan harus adil menurut kebenaran ukuran hukum Indonesia. Peradilan terjadi tidak hanya di ruang pengadilan negeri, tetapi juga di rumah, di perkumpulan, atau di mana saja ada suatu perkara yang harus ditimbangi dan harus diputuskan apa yang benar
dan siapa yang benar. Siapapun hakimnya, dia harus tegak dan tegas di kebenaran dan wajib adil. Yang kesembilan, ngerumpi atau menggosip bisa saja jatuh menjadi kesempatan menyebar fitnah. Media sosial seperti surat kabar, handphone, dan lain-lain bisa menjadi alat menyebar fitnah. Hati-hati menggunakannya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Demikian pendapat di Indonesia. Karena fitnah bukan hanya penyebab terjadinya pembunuhan fisik, tetapi juga pembunuhan karakter. Di Toba penyebar fitnah itu disebut radio nasega-sega atau radio rusak-rusak, pemberita-berita perusak. Mencegah tidak terjadi fitnah dan dampaknya adalah dengan selalu menyebar berita baik, memberitakan kabar baik, dan itu tugas Kristen dalam memberitakan Injil. Dan semua orang menutup telinga dan hati terhadap fitnah. Saya melihat adanya bahaya penyalahgunaan media YouTube menjadi alat menyampaikan fitnah dalam perdebatan pemahaman tentang ajaran agama orang lain dan menuduh penganut agama lain sebagai kafir. Padahal menuduh orang lain itu kafir merupakan perbuatan memfitnah. Mengatakan penganut agama lain sebagai kafir itu sudah merupakan ancaman, sebab ada agama yang menghalalkan membunuh orang kafir. Ingat, Tuhan Yesus melarang dengan keras para pengikutnya mengatakan orang lain kafir dan juga dajjal. Saya mengharap agar semua pihak atau terutama para pendebat menjauhkan diri dari praktek memfitnah umat beragama dan ajaran agama lain. Untuk apa umat-umat beragama yang berbeda-beda itu saling mengkafir-kafirkan? Itu kan hanya merupakan ungkapan kebencian dan menjadi alasan untuk tidak bisa lagi saling mengasihi. Dari sudut pandang Tuhan tidak ada orang yang tidak kafir. Semua terhitung sebagai orang yang ingkar atau berhati busuk. Tetapi Tuhan tidak lagi mengkafirkan umat manusia, sehingga dia tidak lagi menghukum seperti pemusnahan yang diadakannya di zaman Nuh. Melainkan Tuhan mengasihi dan menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, tidak memfitnah orang lain sudah terhitung sebagai mengasihi orang lain tersebut. Yang ke-10, membenci orang lain bisa meningkat menjadi mengancam orang lain. Membenci membuat hati semakin sakit, dan kalau penyakit itu semakin parah, maka pelampiasannya adalah mengancam nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Si pembenci semakin menderita, bahkan bisa menjadi gila sendiri. Dosanya bisa bertambah-tambah. Jadi lebih baik segera hentikan membenci dan isi hatimu segera ganti dengan menyayangi. Lalu dengan demikian akan turut memelihara terjaganya nyawa orang lain. Kemudian timbul persahabatan yang luar biasa. Dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan mereka, pengampunan selalu dipraktekkan. Teguran di kalangan orang-orang yang bersahabat bukan lagi ungkapan kebencian, melainkan ekspresi kasih sayang. Mari kita lakukan hal yang indah ini. Yang ke-11, setiap film kungfu yang saya tonton selalu bertemakan pembalasan dendam. Akibat dendam seorang murid atas kematian gurunya yang dijahati orang lain mengakibatkan banyak sekali yang terbunuh. Dan dari kalangan yang bertikai itu, hanya pembalas dendam itu saja bersama kekasihnya yang tersisa. Memang penjahat bisa ditumpas dengan pembalasan dendam, tetapi akan memunculkan pembalas dendam yang baru. Jadi perbuatan saling memusnahkan itu berakar dalam dendam dan pembalasan dendam. Lingkaran setan ini harus dihentikan, harus diputus. Cara menghentikannya
Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan itu dalam konteks pengajarannya tentang mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Agar dendam dan penuntutan balas tidak terjadi, Tuhan menganjurkan agar manusia menyerahkan dendam dan pembalasan itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yahova menegaskan, hakkulah dendam dan pembalasan. Ulangan 32 ayat 35. Dengan mengguling dendam dan pembalasan itu kepada tangan Tuhan, jalan untuk kembali saling mengasihi bagi umat manusia yang pernah saling menyakiti menjadi terbuka lebar-lebar. Kalau manusia ingin aman, damai, sejahtera, adil, makmur, dan penuh kesenangan serta kebahagiaan yang kita pendekkan ada sama senang bah. Mari kita patuhi perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian Firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk merenungkan dan memahami firman-Mu. Sungguh masih sedikit yang dapat kami pahami. Cerahilah pikiran kami semua ya Tuhan, agar kami semakin rajin memahami firman-Mu yang lain-lainnya juga. Tuhan, terima kasih bahwa sudah kami dengar, para ahli sudah mulai menemukan vaksin COVID-19. Sukseskanlah pekerjaan itu Tuhan, sehingga bulan Januari ini vaksin-vaksin itu sudah bisa disebarluaskan dan semua penduduk Indonesia dapat mendapat vaksin COVID-19, sehingga kami lagi tidak takut hidup secara normal di tengah-tengah dunia yang Kau anugerahkan ini kepada kami. Bapa Surgawi, sembuhkanlah orang-orang yang sakit oleh karena COVID itu, dan juga orang-orang yang sakit sekarang terbaring di tempat tidurnya. Berkati obat yang mereka gunakan. Kami sedih Tuhan mendengarkan bahwa banyak para medis kami, bahkan lebih dari hampir 3% dari jumlah para medis dokter kami yang meninggal oleh karena COVID-19. Bapa Surgawi, ampunilah kami. Kiranya yang lain-lainnya tidak lagi sakit Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap orang untuk mencegah dirinya tidak tertular COVID-19. Bapa Surgawi, kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, agar mereka terus-terus bisa membangun Indonesia ini. Sukseskanlah pekerjaan daripada satuan tugas yang membina perekonomian Indonesia dan percepatan pencegahan COVID-19 ini. Banyak hal-hal yang mereka tugaskan Tuhan, sehingga Indonesia ini tidak bangkrut. Selamatkan bangsa kami dan berikan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat di tengah-tengah bangsa kami untuk membantu negara kami. Untuk itu ampunilah dosa kami semua Tuhan. Jauhkan pertikaian antar golongan atau antar agama di tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan pertikaian antar politik juga, antar partai. Persatukan dan kompakkan mereka semua Tuhan, untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera ini, sesuai dengan rencana yang telah Kau gariskan dalam Undang-Undang Dasar negara kami tahun 1945. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin.